Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2015 sampai tahun 2019. Bab 2016 Musuh dengan Prajurit Yanxia. Sudah berakhir. Jika Suserain kalah, maka tidak ada harapan. Seorang pelindung Tian Yuanzong menghela nafas dengan suara gemetar saat ini, lalu menutup matanya dan langsung pingsan. Fendi Zanders menginjak wajah Chen Buwei dengan kaki kanannya, dengan ekspresi menghina di wajahnya, dan bertanya dengan lembut kepada Chen Buwei, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan mendapatkannya hari ini? Chen Buwei memandang Fendi Zanders dengan sangat marah, dan tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya. Aku tidak hanya akan membunuhmu hari ini, tapi aku juga akan menghapus semua kehormatan dan semua kerja keras yang telah kamu kumpulkan dalam hidupmu, dan aku akan menjadikanmu aib terbesar di zaman kuno Yanxia. Dunia seni bela diri. Dua pukulan Fendi Zanders barusan sudah cukup untuk menancapkan Chen Buwei pada pilar rasa malu Yanxia Ancient Wu, dan seperti yang dikatakan Fendi Zanders, pertempuran ini akan menghapus seluruh hidup Chen Buwei. Suatu kehormatan, karena tidak ada situasi lain yang lebih memalukan selain Chen Buwei saat ini. Menghadapi tantangan seorang junior, tidak apa-apa untuk berbuat curang terlebih dahulu, tapi dia dipukuli seperti ini dengan dua pukulan. Bahkan jika Chen Buwei bisa bertahan hari ini, dia mungkin akan malu melihat orang lain di masa depan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Melihat Chen Buwei tidak berbicara, Fendi Zanders terus bertanya. Fendi Zanders, mengapa kekuatanmu menjadi begitu menakutkan? Bahkan tuanmu tidak sekuat kamu. Bagaimana caramu melakukannya? Chen Buwei akhirnya berbicara. Semua ini berkat kamu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Terima kasih padaku. Ketika Chen Buwei mendengar perkataan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit bingung, seolah dia tidak mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Kamu tidak punya banyak waktu lagi, jika ada hal lain yang ingin kamu katakan, cepatlah. Saat ini, Fendi Zanders sedang tidak ingin menjelaskan hal ini kepada Chen Buwei, jadi dia menjawab dengan suara dingin. Saya menyerah. Chen Buwei tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang tercengang. Karena mereka tidak menyangka Chen Buwei akan mengaku kalah. Meski semua orang tahu bahwa Chen Buwei kalah, namun jika Chen Buwei mengaku kalah, lain halnya. Hal ini menunjukkan bahwa Chen Buwei telah menyerahkan martabat terakhirnya dan memilih untuk menyerah. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mengaku kalah dalam pertempuran seperti itu, karena sebagian besar pejuang merasa bahwa meskipun mereka menyerah dan selamat, mereka akan menjadi bahan tertawaan di mata orang lain, dan akan lebih baik mati dengan bermartabat. Cara semua orang memandang Fendi Zanders telah banyak berubah, karena mereka tahu bahwa setelah pertempuran ini, nama Fendi Zanders akan bergema di seluruh Yanxia. Dan di masa depan, ketika membahas Fendi Zanders, dia tidak akan pernah menggunakan kata-kata seperti murid Ye Juechen atau generasi jenius baru Yanxia Guwu untuk menggambarkan Fendi Zanders. Karena mereka tahu bahwa karena Fendi Zanders dapat mengalahkan Chen Buwei dengan begitu mudah, ahli bela diri kuno lainnya dari seni bela diri kuno Yanxia mungkin juga bukan lawan Fendi Zanders. Lagi pula, seperti yang dikatakan Chen Buwei sendiri, sangat mustahil bagi Ye Juechen untuk mengalahkannya dengan cara ini. Jadi saat ini, banyak orang merasa bahwa Fendi Zanders telah melampaui tuannya Ye Juechen. Yanxia Guwu kita akan mengubah langit. Pada saat ini, seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas di langit. Kamu mengaku kalah. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Buwei, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian berkata dengan lembut, kamu tidak berpikir aku akan melepaskanmu jika kamu mengatakan kamu sudah menyerah sekarang, bukan? Terserah kamu apakah akan melepaskanku atau tidak. Menurut aturan seni bela diri kuno Yanxia kita, jika salah satu pihak mengaku kalah terlebih dahulu, kamu tidak bisa melakukan gerakan lain. Chen Buwei buru-buru berteriak. Benar, Yanxia Guwu memiliki aturan Yanxia Guwu. Karena ayahku sudah menyerah, maka kamu harus melepaskan ayahku. Chen Wenzuo juga buru-buru berteriak. Bagaimanapun, lebih baik Chen Buwei kalah dari Fendi Zanders daripada mati di tangan Fendi Zanders. Begitu Chen Buwei benar-benar meninggal,
keluarga Chen dan Tianyuanzong mungkin akan berada dalam kekacauan. Aku tidak peduli dengan peraturan sialanmu, aku akan membunuhmu hari ini. Fendi Zanders berteriak tanpa ekspresi. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka juga sangat terkejut, seolah-olah tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan begitu mendominasi, dan dia bahkan tidak memperhatikan aturan Yanxia Guwu. Jika Fendi Zanders benar-benar melanggar aturan dan membunuh Chen Buwei, kamu. Chen Wenzuo tidak menyangka Fendi Zanders akan bereaksi seperti itu, jadi dia buru-buru menoleh untuk melihat Zhao Hebi, mencari bantuan Zhao Hebi. Tuan Zanders, saya khawatir itu sedikit tidak pantas bagi Anda untuk melakukan ini. Bagaimanapun, Master Sekte Chen telah menyerah secara sukarela. Jika Anda terus menyerang, Anda tidak hanya akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh senior kami Yanxia Guwu selama bertahun-tahun. Lalu, tapi kamu juga tidak akan mentraktir kami di sini. Perhatikan orang-orang ini. Hubungan antara Zhao Hebi dan Chen Buwei sangat dekat, jadi wajar saja dia tidak ingin melihat Fendi Zanders membunuh Zhao Hebi, jadi dia berdiri dan berteriak. Fendi Zanders menoleh dan menatap Zhao Hebi dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan hampa, siapa kamu? Ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Kamu. Zhao Hebi tercengang saat melihat Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu dulu, lalu membunuhnya. Saat ini, Fendi Zanders terus berbicara. Zhao Hebi berdiri di sana dengan hampa, dengan ekspresi memalukan di wajahnya, tetapi dia benar-benar tidak berani melanjutkan pembicaraan saat ini, karena kekuatan Zhao Hebi mirip dengan Chen Buwei, dan Fendi Zanders dapat dengan mudah mengalahkan Chen Buwei, kamu bisa dengan mudah membunuhnya. Dan Zhao Hebi dapat merasakan bahwa Fendi Zanders sangat serius ketika mengatakan ini. Dia merasa bahkan jika dia mengucapkan satu kata lagi, dia akan mati di tangan Fendi Zanders. Ye Tianxuan memandang Zhao Hebi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan lembut, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri, bagaimana murid Ye Juechen bisa diancam olehmu? Fendi Zanders ini persis sama dengan Ye Juechen, dan dia sama sekali tidak peduli dengan aturan. Zhao Hebi mengertakkan gigi dan berkata, itu karena mereka semua punya modal ini. Ye Tianxuan memandang Fendi Zanders dan berkata perlahan, beginikah cara kerja Sekte Xiaomu? Jika kamu kuat, kamu bisa mengabaikan aturannya, kan? Ya, bukankah terlalu tidak masuk akal bagimu Xiaozong untuk melakukan sesuatu? Master Sekte Chen telah mengakui kekalahan. Apa yang akan kamu lakukan? Jika orang ini membunuh Master Sekte Chen hari ini, dia akan menjadi musuh seluruh prajurit Yanxia kita. Pada saat ini, para prajurit yang awalnya mendukung Chen Buwei berdiri satu demi satu, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Bab 2017. Bab 2018 mengubah langit, ini bagaimana caranya Saat ini, ekspresi wajah Wali Agung Xiaozong juga sangat jelek. Karena awalnya dia mengira masalah hari ini sudah selesai. Namun tidak pernah menyangka bahwa Tian Yuanzong akan langsung memindahkan orang sebesar Chen Yuanwu. Situasi saat ini telah mengalami pembalikan yang sangat besar, dan Fendi Zanders, yang telah memenangkan pertandingan, berada dalam bahaya dalam sekejap. Dan yang paling mengkhawatirkan penjaga agung adalah menurut kepribadian Fendi Zanders, bahkan jika dia sekarang mengetahui identitas Chen Yuanwu, dia mungkin tidak akan membuat kelonggaran sedikit pun. Ekspresi wajah Chen Xiaowu juga sangat jelek. Bagaimanapun, dia telah mendengar banyak tentang kakek buyutnya, tetapi dia tidak menyangka Chen Yuanwu masih hidup. Nak, hari ini kamu bertarung dengan Kuanzi. Kuanzi bukanlah lawanmu. Aku yakin Tian Yuanzong kalah, tapi barusan dia sudah mengaku kalah, tapi kamu masih ingin membunuhnya. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Pada saat ini, Chen Yuanwu tiba-tiba berbicara kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Chen Yuanwu dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Kamu adalah seorang junior, dan tidak pantas bagiku, sebagai orang yang lebih tua, untuk mengambil tindakan terhadapmu. Dapat dikatakan bahwa aku menindas yang lebih muda. Chen Yuanwu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, menurut saya, sebaiknya seperti ini. Tian Yuanzong kami mengakui hasil kompetisi ini, tetapi salah jika Anda dengan sengaja mempermalukan Tian Yuanzong kami. Maaf,
saya menang tidak peduli dengan masalah ini hari ini, bagaimana menurutmu? Setelah mendengar perkataan Chen Yuanwu, pelindung agung Zixiaozong tampak sedikit bersemangat, karena segala sesuatunya tidak berkembang ke arah yang dia bayangkan. Chen Yuanwu mungkin prihatin dengan hubungan antara Tian Yuanzong dan Zixiaozong saat ini. Hubungannya, serta masalah wajahnya sendiri, jadi dia tidak memilih untuk menyerang Fendi Zanders secara langsung, tetapi mengusulkan solusi yang kedengarannya dapat diterima oleh semua orang. Semua orang memandang Chen Yuanwu dan tidak bisa menahan nafas dalam hati bahwa hati Chen Yuanwu masih sangat baik. Lagi pula, jika hal semacam ini digantikan oleh orang lain, mereka mungkin sudah melakukan sesuatu pada Fendi Zanders sejak lama. Inisiatif Chen Yuanwu untuk mengusulkan metode rekonsiliasi dapat dianggap cukup memberikan wajah bagi Zixiaozong. Seperti yang aku katakan tadi, tidak peduli siapa yang menghalangiku hari ini, aku akan membunuhnya. Sebaiknya kamu segera menyingkir, atau aku akan menyingkirkanmu juga. Namun saat ini, kata-kata Fendi Zanders langsung memecah kesunyian. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders masih begitu sombong saat ini, bahkan Chen Yuanwu pun tidak memperhatikannya. Ye Tianxuan sepertinya tidak bisa duduk diam ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan buru-buru bangkit dan berteriak kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, kondisi yang diberikan kepadamu oleh Senior Chen barusan dianggap sangat masuk akal. Benar, Tuan Muda, ikuti saja apa yang dikatakan Senior Chen. Kami benar-benar tidak peduli dengan masalah ini." Pelindung Agung juga mengumpulkan keberanian untuk membujuk Fendi Zanders. "Fendi Zanders, kekuatan kakek buyutku sangat menakutkan. Kamu sama sekali bukan tandingan kakek buyutku. Kamu harus segera meminta maaf." Chen Xiaowu buru-buru mengikutinya. Tapi Fendi Zanders sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan ketiga orang ini, dan berkata kepada Chen Yuanwu tanpa ekspresi, "Minggir." Chen Yuanwu memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tahukah kamu bahwa meskipun tuanmu berdiri di depanku, dia tidak akan berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Tuanku adalah tuanku, aku adalah aku, kamu tidak memiliki permusuhan denganku, aku tidak ingin membunuhmu, jadi aku menasihatimu satu hal lagi, minggir." Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. "Baiklah, awalnya aku berencana memberikan jalan keluar untukmu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala, jadi hari ini aku akan memberimu pelajaran yang baik atas nama tuanmu, agar kamu tahu apa yang superior dan inferior, apa aturan dunia seni bela diri kuno." Menghadapi provokasi Fendi Zanders yang berturut-turut, Chen Yuanwu akhirnya tidak tahan lagi, dan menggeram pelan. Setelah Ye Tianxuan mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sangat jelek, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders juga telah pergi. Jauh sekarang, dan situasi saat ini di luar kendali. Hari ini memang hari ketika prajurit kuno kita di Yanxia akan mengubah langit, tapi kita tidak tahu apakah Sekte Zixiao atau Sekte Tianyuan akan tersisa. Zhao Hebi menghela nafas tanpa ekspresi. Ye Tianxuan menoleh dan melirik Zhao Hebi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia tidak berminat untuk berdebat dengan Zhao Hebi. Namun, ekspresi wajah para prajurit di bawah puncak gunung menjadi lebih bersemangat. Lagi pula, mereka semua datang untuk menyaksikan keseruan itu. Tentu saja, mereka yang menyaksikan keseruan itu tidak akan menyukai hal-hal besar, dan banyak dari orang-orang ini pernah mendengar tentang Chen Yuanwu. Namun, Chen Yuanwu belum pernah melihat Chen Yuanwu membuat bergerak duel sebelumnya antara Fendi Zanders dan Chen Buwei terlalu membosankan, dan sama sekali tidak memenuhi ekspektasi semua orang. Jadi saat ini mereka tahu bahwa Chen Yuanwu berencana melakukan tindakan Fendi Zanders, jadi tentu saja mereka sangat bersemangat. Saya tidak tahu apakah Chen Yuanwu adalah lawan Tuan Zanders. Saudaraku, apakah kamu gila? Seniman bela diri Chen Yuanwu level berapa? Bahkan Ye Jue Chen bukanlah tandingannya, apalagi Fendi Zanders. Itu benar. Saya mendengar bahwa Chen Yuanwu sudah menjadi puncak master seni bela diri kuno tingkat bumi beberapa dekade yang lalu. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya seharusnya menjadi lebih menakutkan. Semua orang memandang Fendi Zanders dan Chen Yuanwu, berdiskusi dengan suara pelan. Dan Chen Yuanwu tidak berbicara omong kosong, dia langsung melangkah maju dan berjalan di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Saya tidak bermaksud melakukan apapun kepada Anda hari ini, tetapi Anda meminta semuanya." Chen Yuanwu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan nafas yang sangat kuat keluar.
Ketika Ye Tianxuan dan Zhao Hebi merasakan aura menakutkan Chen Yuanwu, mereka langsung membeku. Karena keduanya dapat merasakan aura Chen Yuanwu begitu menakutkan sehingga master seni bela diri kuno tingkat dasar tidak dapat memilikinya sama sekali. Tampaknya senior Chen benar-benar berhasil menembus master bela diri kuno pangkat surga. Zhao Hebi menghela nafas dengan suara gemetar. Saya tidak menyangka seseorang di dunia ini mampu menerobos menjadi master seni bela diri kuno. Sungguh luar biasa. Ye Tianxuan telah menjadi master seni bela diri kuno tingkat dasar selama beberapa dekade. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa akan ada master seni bela diri kuno tingkat surga di dunia ini. Inilah sebabnya Chen Yuanwu tidak berniat mengambil tindakan terhadap Fendi Zanders sekarang. Dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, tetapi Fendi Zanders begitu sombong bahkan temperamen Chen Yuanwu pun terlalu berat untuk ditanggung. Akhir bab ini. Bab 2019. Bab 2019 Jenius Bela Diri Kuno, Boom. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba muncul dari udara. Semua orang melihat ke atas satu demi satu, dan melihat aura menakutkan berkumpul antara langit dan bumi, akhirnya membentuk tornado. Saat ini, angin puting beliung masih bergerak, dan akhirnya semuanya terkondensasi di telapak tangan Chen Yuanwu. Setelah melihat adegan ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka tidak tahu bagaimana Chen Yuanwu melakukannya. Mungkin ini adalah kekuatan dari master seni bela diri kuno peringkat surga. Zhao Hebi melihat posisi Chen Yuanwu dan menghela nafas iri. Dan Fendi Zanders berdiri di depan Chen Yuanwu dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Tuan muda dalam bahaya. Pelindung besar itu berkata dengan nada bermartabat. Pergi. Pada saat ini, Chen Yuanwu tiba-tiba menjabat tangannya. Saya melihat tornado itu melesat langsung menuju posisi Fendi Zanders dengan aura destruktif. Saat ini, bahkan para seniman bela diri yang berada di bawah gunung dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam angin puting beliung ini. Jika bukan Fendi Zanders yang berdiri di depan Chen Yuanwu saat ini, tetapi mereka mungkin masih awal. Sudah ketakutan. Bagaimanapun, kekuatan Chen Yuanwu memang telah melampaui persepsi kekuatan para pejuang ini. Di mata mereka, Chen Yuanwu seperti dewa. Chen Yuanwu sangat kalem saat menggunakan aura langit dan bumi, bahkan Fendi Zanders merasa Chen Yuanwu sepertinya lebih ahli dalam mengendalikan aura langit dan bumi dibandingkan dirinya. Jika Fendi Zanders tidak melahap kekuatan jiwa pemimpinnya, maka Fendi Zanders pasti bukan lawan Chen Yuanwu sekarang, tetapi Fendi Zanders juga seorang master seni bela diri kuno peringkat surga, jadi dia begitu sombong saat menghadapi Chen Yuanwu barusan. Fendi Zanders, kamu sudah mati. Chen Tianyi tampak sedikit gila dan berteriak. Dan Fendi Zanders hanya tersenyum ringan, lalu berkata tanpa ekspresi, jika kamu mengandalkan trik kecil ini, mungkin mustahil bagimu untuk membunuhku. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders melambaikan tangannya dengan kasar. Saya melihat nafas emas mengalir langsung menuju lokasi tornado, dan keduanya langsung bertabrakan. Ketika keduanya bertabrakan, terdengar suara gemuruh, dan bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan energi menakutkan dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Semua prajurit yang hadir dapat dengan jelas merasakan dampak energi yang mengerikan itu, beberapa alam yang sedikit lebih rendah langsung terhempas oleh energi yang kuat ini. Kali ini, semua orang melihat pertarungan mengejutkan yang ingin mereka lihat. Nafas Fendi Zanders terjalin dengan tornado Chen Yuanwu, seolah-olah mereka bertabrakan dengan sengit. Dan Zhao Hebi dan Ye Tianxuan berdiri hampir bersamaan, melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. Karena mereka berdua dapat merasakan dari aura yang baru saja dilepaskan Fendi Zanders bahwa Fendi Zanders juga seorang ahli seni bela diri kuno surgawi. Mungkinkah Fendi Zanders ini juga seorang master seni bela diri kuno peringkat surga? Zhao Hebi berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Bagaimana mungkin? Berapa umur Fendi Zanders? Bagaimana dia bisa menjadi master seni bela diri kuno peringkat surga? Ye Tianxuan buru-buru menjawab. Jika dikatakan bahwa Chen Yuanwu adalah ahli bela diri kuno tingkat surga, Ye Tianxuan tidak akan meragukannya. Bagaimanapun, berapa usia Chen Yuanwu, dan dia sudah berada di puncak peringkat bumi 20 tahun yang lalu, dan menerobos ke peringkat surga kuno setelah 20 tahun mundur. Master Wu juga sangat mungkin.
Tetapi jika dikatakan bahwa Fendi Zanders juga seorang ahli seni bela diri kuno tingkat surga, Ye Tianxuan tidak dapat menerima kenyataan ini. Bagaimanapun, budidaya seni bela diri kuno adalah proses yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Fendi Zanders bisa menjadi ahli bela diri kuno tingkat bumi di usia yang begitu muda. Beberapa terlalu menakutkan. Bagaimanapun, Ye Tianxuan tidak percaya bahwa orang jenius seperti itu ada di dunia ini. Tuan, tapi kekuatannya sepertinya tidak lebih lemah dari orang itu. Saat ini Ye Yaoyao tiba-tiba berbicara. Ye Tianxuan bereaksi setelah mendengar kata-kata Ye Yaoyao, dan buru-buru melihat situasi di sisi lain medan perang. Aura Fendi Zanders dan Tornado Chen Yuanwu semuanya telah saling meniadakan saat ini, jadi pertama kali keduanya bertemu, ternyata terbagi rata. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun, bahwa Fendi Zanders bisa disandingkan dengan Chen Yuanwu. Ye Tianxuan akhirnya tidak tenang saat ini, dia melihat posisi Fendi Zanders dan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Karena pertarungan barusan adalah seri, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Fendi Zanders tidak lebih lemah dari kekuatan Chen Yuanwu. Mungkinkah Fendi Zanders benar-benar master bela diri kuno pangkat surga? Ye Tianxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah. Meskipun mereka berdua bertarung secara seimbang barusan, Senior Chen menggunakan aura langit dan bumi, sementara Fendi Zanders menggunakan nafas di tubuhnya sendiri, jadi kali ini, menurutku Fendi Zanders seharusnya lebih unggul. Zhao Hebi berkata tiba-tiba. Ye Tianxuan sepertinya telah menyadari hal ini juga, dan sorot mata Fendi Zanders tampak lebih mengejutkan. Perlu Anda ketahui bahwa dalam keadaan normal aura seorang pendekar tidak bisa dibandingkan dengan aura langit dan bumi, kecuali aura dalam tubuh pendekar tersebut sudah cukup kuat untuk sebanding dengan aura langit dan bumi. Jika benar seperti yang dikatakan Zhao Hebi, maka kekuatan Fendi Zanders mungkin lebih menakutkan daripada kekuatan Chen Yuanwu. Saat ini, ekspresi wajah Chen Yuanwu tampak sangat terkejut, dan dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Wah, siapa kamu?" "Siapa saya?" Fendi Zanders tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Chen Yuanwu, lalu berkata dengan lembut, "Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Bagaimana kamu bisa memiliki alam yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda?" Chen Yuanwu telah hidup di dunia ini selama hampir 100 tahun. Selama 100 tahun ini, dia telah melihat banyak sekali jenius seni bela diri kuno yang menakjubkan, dan menurutnya bakatnya tidak buruk. Tetapi jika orang-orang yang disebut jenius itu dibandingkan dengan Fendi Zanders di depannya, itu akan menjadi perbedaan besar. Dalam pertarungan tadi, Chen Yuanwu sebenarnya baru saja menguji kekuatan Fendi Zanders. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan bahkan dia bisa menyamai dirinya sendiri. Chen Yuanwu merasa ini sungguh luar biasa, bahkan jenius terbaik di antara seni bela diri kuno Yanxia pasti tidak akan melakukannya. Mungkin saja memiliki alam yang menakutkan pada usia seperti itu. Jadi Chen Yuanwu bertanya-tanya dalam hatinya apakah Fendi Zanders dibangkitkan dari kebangkitan seorang seniman bela diri kuno tertentu dari 100 tahun yang lalu. Ini juga alasan mengapa dia menanyakan kalimat itu tadi.